logik itu. Ya memang kasihan ya, mereka ini minoritas ya, pemakan babi, jelek, miskin gitu ya, kasihan, maaf ya Bang. Kafir lagi ya, muka petak-petak lagi. Cuma 2 ekor pula, sok-sokan lagi. Kalau cuma 2 ekor, penting inilah, sanalah makan rumput. Nggak ada kalian gunanya hidup di Indonesia tapi menyalahi Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Kata mereka Tuhan 3 dalam 1, 1 dalam 3. Macam sayur diikat. Alhamdulillah Elis juga udah mengakui bahwa Tuhannya itu 3. Masa iya makan 3 ngaku 1 katanya. Sekarang pertanyaan begini Bang Baal, ya. Saya noise ya? Enggak. Mana? Aduh, suara saya bisa begitu. Lanjut Bang Baal. Bongkar datanya Bang Liple, bongkar aja datanya Bang, bongkar. Counter datanya. Sampai mereka kejang-kejang kepanasan, 60 orang mata memandang. Siapa tahu ada yang mau naik ketika Bang mengcounter datanya, silakan. Biar dia kejang-kejang. Aku nggak berani sudah nampilkan data terlalu banyak karena sudah diperingati sama TikTok, ya kan? Udah kena peringatan ya. Oh iya. Jadi kita sekarang harus hati-hati. Nanti darurat baru keluarkan data. Tunggu itu firman Tuhan loh Bang. Kok bisa pula? Itu firman Tuhan loh. Bukannya kata itu TikTok firman ini Tuhan. kitab ngarang katanya. Oh. Nggak usah buka-buka lagi, kena banned. Di Amerika sudah di banned, makanya susah. Di banned. Perasaan saya yang membuat TikTok ini kan dari kalangan mereka juga. Masa iya kitabnya sendiri bilang karangan, bukannya firman Tuhan gitu. Iya Bang, jadi segala sesuatu yang ilegal itu maka hukumnya banned, ya kan? Coba kalau Abang main PUBG, Mobile Legend gitu kan, pakai cheat ilegal, kena banned, ya kan? Nah, kalau di dunia itu baca Bible kena banned, sama di TikTok ini. Jangan kita buka Bible lama. Berarti nggak ada beda. Ilegal. Ya, apa PUBG kan legal? Masa firman Tuhan legal juga? Ya, itu saking berbahayanya itu ayat itu dibacakan saja kena banned, itu berbahaya. Bagaimana? Gitu. Ini ngajarkan kanibalisme, mengajarkan inilah darahku, inilah dagingku katanya kan. Tapi ditampar biadab itu ya, ajaran biadab itu ya, ajaran biadab itu ya. Jangan menghujat ya teman-teman. Karena TikTok sudah tahu sangat berbahaya kalau Bible dibacakan di muka umum. Makanya tidak ada gereja pakai toa. Bayangkan menunggu hari Minggu imam Kristennya naik ya, pastornya naik, baca kitab suci pakai toa ya kan. Di sana susunya dijamah-jamah katanya. Apa ndak satu kelurahan heboh itu nanti? Satu kelurahan heboh itu terdiam itu. Bahaya bah. Loncat pasien. Baru di Mesir mereka bersunda katanya. Bahaya. Firman Tuhan. Tapi kan itu kan di ayat satunya itu kan mengatakan datanglah firman Tuhan kepadaku katanya. Ya kan? Itu kan Yesaya 23. Ayat satunya kan mengatakan datanglah firman Tuhan kepadaku. Kan gitu narasinya. Ya. Firman Tuhan loh. Ya firman Tuhan. Nah, inilah yang sebenarnya orang Kristen itu ketika dia ingin framingnya ke Islam, ya mereka bilang kan framingnya begini. Turun celana, turun A1 ayat. Nah, itu ada di Bible. Turun celana, turun ayat. Contohnya nih, Hosea. Pergilah lagi katanya. Lagi itu berarti sudah pernah satu kali. Berarti pergilah lagi. Cintailah perempuan-perempuan sundal dan suka berzina. Lagi katanya. Repeat order dong. Bahaya. Aduh. Gimana repeat order itu?
Aduh, hancur. Kalau gini hancur ini teman-teman Kristen. Langganan itu kan. Kalau repeat order itu sudah masuk istilah langganan itu. Agak lain memang. Makanya kalau ini saran gue sama orang Kristen ini, kalau mau nyerang Islam periksa dulu Bibelnya gitu. Jangan asal nyerang aja. Nanti kalau dikonter balik katanya, Islam ini penghujat, Islam ini agama penghujat, memang kami agama kasih lah. Yang mulai duluan kalian kok. Ketika dikonter balik nangis. Nah itulah Oten. Entah kenapa lah Oten. Tapi Bang Ar, saya tuh penasaran ya. Jadi ada ayat bunyinya begini. Perempuan jalang itu sumur yang dalam, dan perempuan lubang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Gitu ya. Pertanyaannya, bagaimana Tuhan bisa tahu itu? Dalam sama yang sempit itu. Apakah dicobain atau gimana? Penasaran juga saya tuh. Kira-kira itu ya. Mungkin Tuhan pernah melihat sih ataupun merasakan gitu ya. Kira-kira seperti itulah, karena dia nggak mungkin tahu cerita ini kalau dia tidak mendapatkan literasi, baik itu melihat atau sampai merasakan gitu. Gue nggak tahu. Tapi itu sih kayaknya saya pernah deh dengar kata-kata itu, tapi dari TikTok orang-orang pesundal emang. Nah kebetulan ini serius ya, kebetulan di dadanya itu ada kolor salib gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini serius saya kan. Iya ini. Kata-kata seperti itu saya pernah dengar. Ini kan kata-kata Tuhan ini, Amsal nih. Amsal 23:27. Karena perkitiu adalah lubang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Nah, bertanya bagaimana tahu? Jangan bilang ini pengalaman gitu. Pengalaman Tuhan. Pengalaman Tuhan ini teman-teman. Kalau abang ke toko, ya kan, coba sepatu ya kan, kekecilan katanya kan, sepatunya kekecilan, nah itu gimana itu coba? Atau ke toko baju lah, ke kamar pas, cobain dulu bajunya, bajunya kegedean, yang satu kekecilan, ini cobaan atau cobain? Nah, bingung juga kita. Udah dicobain udah. Cobain itu. Ya, tapi kita kan nggak menghujat. Kita nggak mungkin tahu sesuatu itu. Kita nggak mungkin tahu sesuatu itu sempit atau longgar kalau kita nggak pakai dulu kan gitu. Kalau kita nggak cobain dulu kan. Cobain. Logikanya kan gitu. Iya betul. Iya. Saya nggak mungkin tahu apakah baju ini sempit atau memang longgar kalau aku pakai. Nanti saya cobain, nah baru saya tahu. Nah berarti ayat itu tadi udah apa? Cobain. Oh, abang yang ngomong ya, bukan aku ya. Cobain. Itu kayaknya. Ya, makanya jangan kasih orang Kristen. Jangan pakai toa ya, gitu. Bahaya. Oh iya ya. Kalau kita mah pede-pede aja pakai toa, di mana-mana pakai toa, di Komal pakai toa, masjid pakai toa, Lebaran pakai toa. Lah mereka mau baca Yehezkiel 23 pakai toa gitu. Malu lah. Kalau orang Islam itu kan mendengar suara ya lantunan ayat Al-Quran dibacakan, damai hatinya kan. Tapi kalau Oten dibacakan Amsal lewat toa, nggak panik apa tuh? Satu kelurahan panik. Berdiri, batang itu berdiri, laki-laki itu berdiri. Bahaya. Kalau orang Muslim kan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatun zadatuhum imana
Wa ala rabbihim yatawakkalun, itu baru muslim. Ketika dibacakan ayat, hatinya itu gemetar. Dan yang kedua, ciri-ciri yang kedua, ketika dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah, maka zadatuhum imana, imannya itu bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhannya dia bertawakal. Kalau oten enggak, batang berdiri. Di sana susunya di jama-jama ayah. Panas kayaknya kalau ada. Nah, silakan teman-teman Kristen yang mau naik, silakan naik untuk apa? Diskusi. Cari dulu ini makanannya Bang Baal ini, dicarikan dulu cemilannya. Bang Baal ini belum bersuara kalau nggak ada cemilannya ini. Masih lebaran, kita periksa dulu 67 orang ini mana yang jadi cemilannya Bang Baal ini. Kayaknya nggak ada ya. Roy Jones, coba naik ke Roy Jones. Kita jadikan ini apa? Diskusi santai aja. Apalagi kalau di gereja tuh yang baca Amsal itu seorang perempuan yang seksi, terus dia baca Amsal 7 dari 16 sampai 19. Apalagi kalau roknya pendek, lagi khutbah dia di gereja. Wow. Kalau Quran nggak ada kata-kata yang ekstrim gitu. Paling yang ada itu kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, itu kan kata-katanya tuh enggak ekstrim. Yes. Istrimu adalah ladangmu dan kamu adalah ladang istrimu. Ini gitu. Cuma gitu narasi Quran, enggak sampai menyebutkan wow bla bla bla, enggak. Indah bahasanya itu. Indah. Kalau Amsal 7 ini kan. Nah. Membuat batang itu bertindak. Marilah kita memuaskan. Kalau orang udah punya, tidak sanggup ya, saya melanjutkan. Kalau orang udah punya pasangan, ya wajar-wajar saja ketika dia mendengar itu lalu bernafsu, ya mungkin lari ke istrinya dia. Tapi kalau belum yang punya istri gimana? Paling sabun habis. Kalau perempuan timun tuh habis tuh di pasar. Patah-patah ya Bang. Bisa patah di dalam, takutnya nggak bisa keluar. Abang-abangku, Bang Ar, Bang Kucang, Bang Baal, saya izin turun dulu ya. Karena lagi ada kegiatan nih, mau jalan. Monitor abang-abangku, suara kedengaran ya? Cek 1 2 3. Cek. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Suara saya kedengaran ya?
Saya izin turun dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat Oke. dulu lah, memang bukan orang yang sama supaya diskusi kita Bukan. lanjut. Oke, gini. Mbak Jenny, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Jenny ini punya namanya, saudaranya namanya Musa. Terus lantas kau tuduh dia, Mbak Jenny ini sejaman dengan Nabi Musa gitu? Hah? Ya karena di dalam Alkitab Hei. nama Miriam itu mah di situ aja di lain. Enggak, gini. Miriam. Contoh. Mbak Jenny ini punya saudara namanya Musa. Terus lantas kau bilang Mbak Jenny ini hidupnya sejaman dengan Nabi Harun gitu? Hah? Karena saudara. Kalau ke Maria bukan lagi saudara, itu sudah apa namanya mencakup silsilah. Bukan berbicara lagi tentang saudara karena jaraknya sangat. Udahlah, terserah kau aja, kau bilang mau sama, ngomong nggak sama, terserah kau. Yang penting yang jelas bibelmu yang bilang Tadi sama Nabi Isa alaihissalam dengan katanya Yesus itu gimana sama. sih ceritanya ini? Tuh, kamu Bambang? tunjukkan nanti. Kau bilang tadi sama, Ini sekarang loh. kau bilang beda lagi. Belum 7 detik lu, gimana sih? Memang ngoten belum. Saya jelaskan ulang ya. Tadi bilang sama, sekarang beda. Pelan dirimu ah. Iya beda lah kalau saya. Coba udah baca berbeda, dulu, bukan baca orang yang Matius 1 sampai ini, baca Matius dulu. Tentu orang berbeda, bukan orang yang sama. Cuma kalian aja ngotot. Bukan Yesusnya kau mah yang nggak sama, paham. orangnya sama. Itu juga, cuman ceritanya beda gitu. Kalau di Kristen begini, kalau di Islam begitu, gitu doang. Oke, kalau begitu Isa itu hidup pada abad keberapa di Al-Quran? Lahir di mana? Itu aja lah supaya jangan tambah ribet. Al-Quran itu bukan kitab sejarah, Bray. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Chan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iya. Kang Chan, Bang Hendra nanya, katanya Isa sama Yesus itu beda, gitu kata dia. Terus dia tanya, Isa itu hidup pada abad keberapa dan lahir di mana katanya? Nah, gitu. Yesus yang Ya, mana? Yesus yang lahir di zamannya Raja Herodes di Matius 2 atau Yesus yang lahirnya di Archelaus anaknya Raja Herodes yang Quirinius di Lukas 2? Nah lu, Yesus yang mana? gas. Yang mana, Bang? Yang mana, Bang? Aku tahu. Tahu cara diskusi Bingung kamu. loh Bang Hendra. Kita bukan bingung si kancang di Enggak, mana-mana. katanya mau dibandingin. Yesus yang mana? Yesus yang disalib jam 9 atau Yesus yang disalib jam 3? Yang mana, Pak? Nah, itu jam Yang? yang sama. Jam yang sama bukan jam yang berbeda. Di Markus Yesus disalib jam 9. Iya, Yohanes tuh. dikatakan Yesus setengah 12 baru akan disalibkan. Yohanes. Nah, Yesus yang mana yang mau dibandingkan? Yohanes mengikuti waktu Roma, ya. Sedangkan Matius. Enggak ada. Ya, karena Mana kamu nggak datanya? baca sejarah. Tunjukkan. Karena kamu nggak baca Ya sejarahnya. mana? Tunjukkan datanya. Tunjukkan. Yohanes ngikuti waktu Roma coba. Lagian nggak nyambung kalau waktu Roma. Dari jam 9 jam 12 nggak nyambung. Saya kasih contoh sama Kontradiksi. kamu. Saya kasih contoh sama kamu. Misalnya istri saya melahirkan di sini, ya, di Kalimantan ini. Kalimantan dengan Papua kan jauh berbeda. Nah sekarang coba Yahudi dengan Roma jam 9 ke setengah 12 gimana ceritanya? Coba. Nggak ada datanya. Masa kan mau kutampilkan lagi. Iya coba gimana ceritanya coba. Yesus yang mana yang mau dibandingin? Roma dengan Hmm? Roma dengan Israel. Ya coba hubungkan jam 9 sama jam setengah 12 gimana hubungkan coba. Pakai Nggak sekarang ada di coba. sini sama Barat, sama Eropa. Ya sekarang coba. Kalau sekarang Bandung, misalnya Jakarta dengan Arab Saudi 4 jam. Nah, sekarang gimana ceritanya jam 9 sama setengah 12 coba hubungkan. Aku malas diskusi sama Kan kau minta perbandingan. Aku mau nanya dulu Yesus yang mana yang mau dibandingin? Yesus yang disalib atau yang Yesus yang tidak disalib? Yesus yang mati atau Yesus yang tidak mati? Begini loh, Al-Quran Yang itu mana? jelas.
Makanya kamu selalu bertanya tentang sejarah. Ya yang mana? Ya. Yang mana yang mau dibandingin dengan Yesus? Ya tunjukkan. Yesus yang cucu Eli atau Yesus yang kakeknya tidak dikenal? Yesus yang mana? Isa lahir di mana pada zaman siapa? Coba jelaskan sama saya. Menurut Al-Qur'anmu. Tidak disebutkan dalam Quran, Pak. Al-Qur'an nggak jelas. Itu aja intinya, selesai. Nah, sekarang saya tanya, Bible jelas tidak? Siapa kakeknya Yesus dalam Bible? Kamu akui dulu bahwa Al-Qur'an nggak jelas. Baru kita lanjut. Bukan tidak jelas, tidak disebutkan, Pak. Berarti Jadi nggak jelas. Al-Quran jelas-jelas menyebutkan yang disebutkan. Nah itu dia. Tapi kalau yang tidak disebutkan bukan berarti nggak. Akui dulu bahwa Al-Quran memang nggak jelas. Akui dulu baru kita lanjut diskusi. Nggak jelas. Yang nggak jelas Bible. Coba saya tanya, kakeknya Yesus dalam Bible siapa? Tak kejar dulu kamu. Nggak jelas. Nggak jelas. Dijawab dulu dong. Nggak jelas. Nggak jelas. Kakeknya Yesus dalam Bible siapa coba? Kakeknya Yesus. Tolong Kancang, tolong. Nggak jelas. Nggak jelas. Jawab. Saudara, saya dengar pertanyaan saya. Di kakeknya Yesus dalam Bible siapa? Kaki buyutnya. Kakeknya kan Yesus nih, mamanya Maria. Nah, bapaknya Maria siapa dalam Bible? Eli. Mana datanya Eli? Mana? Di mana datanya Eli? Coba tunjukkan datanya satu saja. Kakek bapaknya Maria itu Eli namanya. Bentar, kalau di Alkitab itu jelas silsilahnya. Yang saya pertanyakan Al-Qur'an. Mana? Di mana? Di mana jelasnya di mana? Di mana? Gak jelas ya. Bible gak jelas. Kalau kamu berani. Ayo bilang dulu kalau Bible nggak jelas. Bilang dulu Bang Hendra. Kancang dulu. Siapa? Memang betul Al-Qur'an nggak jelas. Lo kan udah Al-Quran nggak jelas. Gitu aja. Sekarang kakeknya aja nggak tahu. Berarti nggak jelas kan Bible-mu. Oh ya, akuin dulu. Akuin dulu dong. Bible nggak Kan jelas. tahu. Bilang dulu, Bible nggak jelas. Silsilah di dalam Alkitab itu jelas. Di mana? Masalah generasi. Saudara Hendra, tolong tunjukkan kepada saya di dalam Bible, jika Bible ini jelas, siapa kakeknya Yesus yang disebutkan dalam Bible? Bapaknya Maria siapa? Eli. Siapa? Eli. Di mana datanya bapaknya Maria itu Eli? Eli Sugigi. Di mana? Dapat ilmu dari mana? Coba tunjuk. Anda ngarang ya? Enggak apa begini. Nah, coba tunjukkan datanya. Kok jelas dong? Jangan sampai nggak jelas, Hendra. Pak Hendra, tolong perjelas di mana datanya kakeknya Yesus bernama Eli. Jelas dong. Kita pelan-pelan aja. Kalau kita Iya. Siapa kakeknya Yesus? Kakeknya Yesus. Ya santai-santai aja. Ya kan pelan-pelan tuh. Kakeknya Yesus. Kalau merujuk kepada Kakeknya Yesus. Iya. Kita pelan-pelan bukan lari ya. Bukan lari. santai-santai Iya. Al-Qur'an. Pelan-pelan. Iya. Iya, pelan-pelan. Jangan lari. Pertanyaannya saya ulang. Siapa nama kakeknya Yesus dalam Bible? Silakan. Akui dulu bahwa Quran itu nggak jelas. Iya. Masalah generasi. Bukan itu. Yang ditanya siapa? Siapa nama kakeknya Yesus dalam Bible? Kakek yang mana yang Siapa? Kakeknya Bapaknya Maria. Emang ada berapa Bapaknya Maria. Begini bro, kalau dalam Yahudi yang diambil itu silsilahnya itu dari pihak bapak. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya bapaknya Maria siapa? Kakeknya Yesus. Nah, kita harus mengikuti tradisi Yahudi bukan tradisi Saya tidak tanya itu, tanya kakeknya Yesus, bapaknya Maria. Yesus ke atas Maria, ke atas bapaknya. Nah, siapa bapaknya Maria dalam Bible? Saya sudah jelaskan kalau tradisi Bukan itu yang ditanya. Bukan dijelaskan, disebutkan. Kakeknya. Bapak biologis Maria, Maria biologisnya Yesus, ibu biologis Yesus. Nah, kakeknya itu siapa? Kakek biologis Yesus siapa? Kami ngotot menyerang Alkitab karena Al-Quran nggak jelas. Kok menyerang? Ini bukan menyerang, ini bertanya, kan jelas nih. Jelas nggak nih Bible jelas nggak? Kakeknya Yesus, bayangkan. Bagaimana bisa disebut anak Daud? Sekarang kakeknya aja nggak bisa jawab. Kakek biologis Yesus dalam Bible siapa? Silakan.
Ini bro, saya sudah pelajari cara-cara kalian berdiskusi. Kalau sudah masuk Kakek biologis Yesus. Tinggal jawab aja bang. Kakek biologis Yesus. Kristen, Iya. pura-pura ini, pura-pura Kakek ini. biologis Yesus. Tiga Kakek- hari kakek nanya biologis nih, Yesus. Kang Chan. Kakek siapa kakek biologis? Iya, iya. Itu kakek biologis Yesus. Woi. Siapa kakek biologis Yesus? Ya tunjukkan dulu. Isa lahir pada zaman apa? Siapa yang memerintah pada waktu Tidak itu? disebutkan dalam Quran. Nah, sekarang kakek biologis Yesus dalam Bible siapa? Tidak disebutkan dalam Hmm. Tidak disebutkan dalam Berarti Injil, bukan tidak apa, jelas. Nggak Nah, jelas sekarang berarti. kakek biologis Yesus siapa dalam Bible? Kamu akui dulu lah bahwa Al-Quran nggak jelas. Iya. Masalah generasi. Hendra, Kristen, hei, siapa kakek biologis Yesus dalam Biblos? Sebelum Siapa? kamu akui, saya nggak akan menjawab. Ye. Yesus, kakek pertanyaannya dengarkan baik-baik, pelan-pelan, jangan lari. Siapa nama kakek biologis Yesus dalam Bible? Silakan. Kecuali Eh. kamu Hendra, aku mau bandingin, aku mau setuju denganmu. Sekarang kita bandingkan Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus yang menjadi kutuk. Nah, saya tanya, Yesus yang menjadi kutuk itu siapa kakek biologisnya dalam Bible? Yesus memang menjadi Siapa? kutuk. Maksudnya? Saudara Hendra, siapa kakek biologisnya Yesus yang menjadi kutuk karena Kristen? Kakek biologis Yesus punya mama namanya Maria, lahir brojol dari Maria. Maria dari seorang laki-laki kan, ke bapak. Nah, siapa bapaknya Maria? Kakek biologis Yesus. Oke, Yesus. kalau kamu mencari ya siapa bapaknya? Kamu yang udah. Aku bertanya, kau mencari. Hendra, Bible udah jelas belum? Sebentar santai aja. Hendra, Bible udah jelas belum? Sebentar, Ya, aku Bible udah jelas belum? santai. Bible lah. jelas atau tidak jelas? Iya, iya. Bible jelas atau tidak jelas? Bagus. Jelas. Tolong jelaskan siapa kakek biologis Yesus. Oke, saya jelaskan biar kau paham ya. Kalau menurut tradisi orang Yahudi, yang dicatat itu kan silsilah dari pihak bapak. Saya bukan tidak dari- tanya itu. Kakek biologis Yesus. Kalau kamu mau mencari, sebentar. Kakek kalau biologis. kamu mencari- Kakek biologis Yesus. Saya tidak tanya kakek biologis Yesus. Cara diskusi kamu kayak anak-anak bang, nggak ada peningkatan kau itu di mana-mana. Iya, kamu. yang saya tanya kakek biologis Yesus. Makan bubur. Siapa? Ada katakan ada, tidak katakan tidak. Iya katakan ya, tidak katakan tidak. Pertanyaan Oke. lanjutan. Siapa Sebentar. kakek biologis Yesus? Sebentar dulu, dari pihak bapak atau pihak mama? Bapak biologis Maria. Yesus kan punya ibu, namanya Maria. Nah, Maria punya bapak. Nah, siapa nama bapaknya Maria? Kalau menurut tradisi itu Eli namanya. Tradisi. Bapak menurut tradisi. Bagaimana bapak menurut tradisi? Bapak biologis. Kamu tahu bapak biologis kan? Hendra nih. Hendra lahir dari sperma bapak kan? Nah, sperma bapak Maria itu siapa nama bapak Maria yang menghasilkan sperma hingga membuahi ovum ibunya Maria sehingga jadilah Maria? Siapa nama bapak Maria dalam Bible? Gini loh bro, kalau diskusi janganlah bertingkah seperti anak-anak. Iya. Bagaimana kita bisa membandingkan antara Nabi Isa yang sudah jelas dengan Yesus yang nggak jelas? Yesus saya tanya, Bapak, kalau Isa kan jelas tuh, nama mamanya siapa? Maryam. Nama bapaknya siapa? Imron. Maryam binti Imron. Sekarang Yesus nama mamanya siapa? Maria. Bapak Maria siapa? Ya ampun, kasih ya. Kok nggak jelas? Saudara Hendra, Bapak ini kurang dari 2 detik. Nabi Isa mamanya Maria, mama biologisnya Maria, bapak biologisnya Imron. Dalam Quran jelas.
Nah sekarang dalam Bible Yesus mama biologisnya Maria. Maria bapak biologisnya siapa? Bisa saya jawab nggak? Mamanya Silakan. aku udah ketawa. Janganlah diskusi seperti anak-anak. Iya silakan, bapak biologis Maria siapa? Masa apologet Islam begini cara diskusinya? Ih, silakan dijawab. Nah, makanya kan saya waktu itu Siapa? itu namanya diskusi kan. Ih, lama. Bapak biologis Maria siapa? Malah cerita lagi. Fokus Bang Hendra. Sebentar, kalau di Alkitab memang tidak ditulis. Lah main ya. kelereng dia. Bapak biologis Maria. Jangan main kelereng di sini. Ya ampun. Siapa? Kalau di Alkitab itu memang tidak ditulis. Tapi kalau kita Dan nggak jelas. Nggak jelas. Akuin dulu dong. Babel ini nggak jelas. Bilang, ayo. Bible nggak jelas. Ayo. Bible nggak jelas, ayo. Akuin dulu dong. Kakeknya Nabi Isa jelas dalam Quran. Akuin dulu dong. Bible ini nggak jelas. Bilang. Nah, Oke. gantian. Ngakui dulu dong. Bible ini nggak jelas. Bilang. Kakeknya Yesus aja nggak jelas. Ngaku dulu dong. Bible ini nggak jelas. Ayo. Ngaku dulu dong. diskusi seperti bocah. Iya. Ngaku dulu dong. Inilah silsilah Yesus Kristus yang nggak jelas. Bilang ayo, bilang. Bible ini nggak jelas. Ayo bilang. Quran tidak menyebutkan silsilah, Bible menyebut silsilah. Bilang silsilah nggak jelas. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Kakeknya Yesus siapa? Yakub memperanakan Yehuda. Kakeknya Yesus dari Maria siapa? Yehuda memperanakan. Iya. Kakeknya Yesus dari Maria. Sekarang kita ganti pertanyaannya. Hendra. Ya. Anda barusan baca silsilah Yesus Kristus, Matius 1 kan? Saya tanya, di situ ada dua nama. Ada yang bernama Peres dan ada bernama Yehuda. Saya tanya, Yehuda ini siapanya Peres? Yehuda itu anak dari Yakub. Bukan itu. Yehuda itu anaknya. Peres ini Yehuda itu siapanya Peres? Yehuda. Peres. Sebentar. Yehuda memperanakan Peres. Peres. Yehuda ini siapanya Peres? Bapaknya. Siapanya? Bapaknya. Lu Yehuda salah. Yehuda ini kakeknya Peres. Coba baca kejadian 38. Yehuda memperanakan. Baca kejadian 38. Dari Tamar. Dengar Hendra dengar. Ini ceritanya gini. Yehuda punya anak 3. Namanya Onan dan satu lagi lupa saya. R ini anak pertama. Lalu dikawinkan oleh Yehuda dengan perempuan bernama Tamar. Nah, R-nya mati. Yehuda bersundal dengan Tamar. Jadi lalu lahir Peres. Sekarang gini, Hendra dengarkan dulu. Kalau Yehuda bersundal dengan mertua, bersundal dengan menantunya, lahir Peres. Jadi Peres ini anaknya Yehuda atau cucunya Yehuda? Sebentar dulu. Yehuda jelas. Saya ulang. Ini ada Yehuda nih. Yehuda punya anak namanya R. Kejadian 38 Anda baca di situ. Namanya R. R punya istri namanya Tamar. Oke, jadi di atasnya Yehuda, di bawahnya R dengan Tamar. Mertuanya bersundal dengan menantunya. Yehuda bersundal dengan Tamar. Lahirnya Peres. Jadi Peres ini anak Yehuda atau cucu Yehuda? Sebentar, aku baca dulu ya. Masalah generasi. Gimana tidak jelas? Gini loh, kita kami itu sejarahnya. Jadi kalau di Iya lengkap. Ini lengkap. Makanya saya tanya, kalau Yehuda mertua bersundal ya. Ini saya tidak menggunakan kata yang lain, persundalan di situ. Tidak menggunakan kata yang lain. Jadi
Tahu nggak Hendra, tahu nggak Yehuda itu bersaudara dengan Peres dengan Tamar di mana? Tahu nggak di mana? Di tengah jalan. Astagfirullahaladzim, serius. Baca Kejadian 38. Yehuda. Yehuda. Semua yang diilhamkan oleh Tuhan bermanfaat bagi pengajaran. Jadi cara ngajarin Kristen ini begini. Jangan cara mengajarkan anak-anak tidak berzina dengan menunjukkan video porno. Ditunjukkan pornografi. Nah, Hendra, dengar. Yehuda punya anak namanya Er. Punya istri namanya Tamar. Jadi di atas Yehuda, di bawahnya adalah Er dan Tamar. Di bawahnya lagi Peres. Ternyata Peres ini hasil persundalan Tamar dengan Yehuda. Sekarang saya tanya, Yehuda ini bagi Peres itu kakek atau ayah? Oke, karena dia tujuh kan dikatakan begini, tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Ya, karena ini jahat di mata Tuhan, akhirnya Tuhan membunuh si ini karena tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kan sudah jelas kejahatan itu ada hukumannya, tidak dibiarkan. Di dalam di situ. Kejadian 38 ayat 7 ini sudah dibiarkan. Yang ditanyakan bukan itu, yang ditanyakan Yehuda ini bagi bagi Peres ini siapa? Kakek atau anak atau kakek atau bapak? Peres. Kan Yehuda nih punya anak namanya Er, punya menantu namanya Tamar, perempuan Tamar nih. Ya lalu Yehuda mertua bersundal dengan menantunya, melahirkan Peres. Jadi Peres ini anaknya Yehuda atau cucunya Yehuda? Sebentar dulu, sesudah perempuan itu mengandung lagi. Masalah kita bisa pelajari kalau Alkitab itu lengkap gitu loh. Iya makanya saya tanya, kalau menantu bersundal mertua bersundal dengan menantu menghasilkan keturunan, lalu keturunan itu yang jadi silsilah Tuhanmu itu, nah saya tanya, Peres ini Yehuda ini kakeknya Peres atau bapaknya Peres? Sebentar dulu, kan jelas sekali ceritanya di sini ini. Iya, kalau jelas coba jawab. Jadi Yehuda ini cucunya Peres ini cucunya Yehuda atau anaknya Yehuda? Anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Lalu berkata Yehuda kepada Berarti di gereja kau kena itu Bible diketekin dong ya, Bang Hendra? Ya, Kau baru belajarnya itu di Komal Islam ya, Bang Hendra? Waduh, Iya makanya saya tanya, Peres ini kakek buyutnya Yesus Tuhanmu itu hasil persundalan dari mertua dan menantu Yehuda dan Tamar. Kalau begitu ceritanya Yehuda bagi Yehuda. Di mana ayatnya? Sebentar dulu, di mana ayatnya? Yang nggak masalah kalau bersundal. Itu kan dosa di hadapan Tuhan. Masalah generasi. Nggak masalah bersundal. Bang Rek ada rekamannya kan? Parah ini. Lihatlah dari buahnya. Parah ini Kristen gak apa-apa bersundal. Hendra sebentar dulu. Kalau istrimu bersundal dengan yang lain masalah nggak? Istrimu, dengar Hendra, kau punya istri, lalu istrimu bersundal dengan yang lain. Kok Muhammad aja bersundal? Hendra, dengarkan dulu. Hendra, mulai. Hendra, kalau istrimu, kalau dengar, kalau istrimu bersundal dengan yang lain, kau masalah tidak? Sebentar, makanya kalau diskusi bagus aja, bro. Iya. Kau bilang tadi tidak masalah. Bukan tidak masalah, itu memang sudah tabiat manusia, tetapi itu salah di hadapan Tuhan, tidak dibenarkan, ya. Dosa. Nah, bagus. Kenapa kau bilang masalah? Tidak masalah tadi. Gimana cerita? Nah, sekarang balik ke pertanyaannya. Sekarang Peres yang jadi kakek moyangnya Tuhanmu Yesus itu, dia hasil persundalan dari Tamar menantu dan Yehuda sang mertua. Jadi Yehuda ini bagi Peres ini siapa? Kakek atau bapak? Peres, sebentar dulu. Soalnya banyak ini, bro, kalau mau dibaca. Dari tadi semua. Jawab dia mah, Hendra.
Pada Onan. Hampirilah. Hendra, kau sedang baca Kejadian 38. Kau sedang Iya. baca Kejadian 38. Iya. Coba nomor 24 dibaca. Coba dibaca nomor 24 coba. 24 ya. Dibaca keras-keras. Enggak apa-apa. Alkitab itu terbuka, dosa ya dosa, dicatat juga. Bukan jangan kita ikut gitu. Iya. Di dalam Alkitab itu. Aibnya dibacain sama umatnya. Aduh, ampun. Kalau ada Quran, Baca. dosa punya disembunyikan. Nomor 24 baca. Nomor 24 baca, nomor 24. Sudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah bawalah Bersundal. Nah, ini kan. Anda ketawa gimana sih? Sekarang Ya ampun Tuhan, dengar dulu ayat selanjutnya. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkan kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung. Lalu kata Yehuda, bahwa supaya dibakar. Iya. Supaya dibakar. Jadi di sini Yehuda Terus? marah ketika mendengar Tamar. Marah. Terus lanjutkan. Nah, Jadi, terus lanjutkan. Jadi di depan Yehuda Terus? itu Tamar berbuat dosa, gitu loh. Nah, terus lanjutkan. Lanjutkan. Sebentar. Waktu dibawa perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, oke, yang pertama begini bro, supaya kamu tahu ya. Iya. Dibaca, dilanjut. Dilanjut. Oke, persundalan itu kan bukan kemauan Tuhan. Ini kan kemauan Loh, memang mau kemauan Tuhan, kemauan kakek moyang Yesus. Ya? Bukan Tuhan. Memang. Makanya kemauan kakek moyang Yesus. Jadi itu yang perlu kau tahu. Kakek moyang Tuhanmu, Hendra, itu hasil dari persundalan. Oke, seandainya Menurut Kejadian 38. seandainya Tuhan yang nyuruh mereka bersundal, nah saya katakan itu Tuhan yang salah. Ya kan, tapi kan ini Nah, kalian nyalain Tuhan lagi. Ini orang benar-benar diazab oleh Tuhan, Tuhan disalahkan. Udah baca Bible-nya Tuhan juga yang jadi bulan-bulanan. Ini betul. Ini sebentar. Berbeda dengan Quranmu. Sebentar. Bahkan Nabi Muhammad mendukung Nabi Muhammad untuk mengambil istri ini anak kaum angkatnya. diazab ini, lihat. Tuhan disalahkan, lihat. Tuhan disalahkan, lihat. Dia baca buku sendiri. Hendra, kau masih belum jawab pertanyaan saya. Kan kakek moyangnya Yesus hasil persundalan berdasarkan Kejadian 38. Bersundal mereka di tengah jalan. Jadilah Yesus nanti kan, jadi dimasukkan dalam silsilah Yesus. Hasil persundalan. Seandainya tidak ada persundalan itu, maka tidak ada silsilah Tuhanmu yang bernama Yesus. Pertanyaannya sama. Peres ini yang hasil persundalan itu siapanya Yehuda? Cucu atau anaknya Yehuda? Jawab dong. Cucu. Untuk kesana sini Kang Kian. Berikan kejelasan kepada kita. Jadi cucu Peres juga. kakek moy. Anak juga. Anakku adalah cucuku. Kamu tolak Kejadian 38. Kamu tolak Kejadian 38. Kan Tuhanmu nggak punya silsilah. Oke, sekarang Gini loh. ambil dulu Bible-mu nggak jelas, Hendra. Bible-mu nggak jelas. Iya, tapi- gue dulu. Kalau diskusi, tolong diskusi, jangan bersifat seperti bocah, Pak. Makanya saya tanya. Jawab. Peres ini cucunya Yehuda atau anaknya Yehuda? Kita tahu bahwa Yesus itu bukan hasil hubungan ya. Peres. Memang ada Peres. apa nama Kakek moyangnya Yesus.
memang ada sisanya Yesus, tetapi Anda tahu juga bahwa Yesus bukan hasil hubungan. Bukan, saya tidak tanya Yesus, yang saya tanya Peres, kakek moyangnya Yesus. Peres ini siapanya Yehuda, cucunya Yehuda atau kakeknya anaknya Yehuda? Cucunya, kalau menurut sini. Yang Peres ini lahir dari sperma siapa? Peres, sebentar. Alkitab itu kan lengkap, bisa kita baca. Ya makanya saya kasih tahu, Peres ini hasil dari sperma persundalan Yehuda. Jadi sperma Yehuda masuk kepada ibunya Peres, lahir Peres. Peres, lihat berapa Peres ya? Peres itu di ujung melahirkan Peres. Di Kejadian 8 melahirkan Peres. Matius 1 silsilah Yesus, di situ Yehuda melahirkan Peres. Menumpang seorang Adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Sua. Lalu Yehuda kawin dengan baru saya sudah buat summary-nya barusan, Hendra. Sesudah itu perempuan itu mengambil. Saya sudah buat summary-nya, Hendra. Dan perempuan itu melahirkan seorang laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shela. Yehuda sedang berada di negeri. Sesudah Yehuda mengambil bagi anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Di mana dikatakan Peres di sini? Di bawah, di ujung. Kan di atas itu cerita persundalan antara Yehuda dengan Tamar, sang mertua dengan menantu. Setelah bersundal dengan seluruh dinamikanya, maka mengandunglah Tamar. Lalu Anda baca di ujung perikop itu, kau baca lahirlah Peres. Nah, Peres ini spermanya dari Yehuda. Kalau sperma Yehuda berarti Peres ini bapaknya siapa? Hendra, bapaknya Peres siapa? Kalau Tamar bersama Hendra, dengarkan dulu. Bapaknya Peres siapa? Bapaknya Peres siapa? Sebentar, saya kan nggak sedih. Dia baru baca, Kang Chan. Indra. Teman-teman, Anda tidak sedang membaca buku porno. Anda sedang membaca Bible. Ada di buku Kejadian pasal 38. Saya katakan Anda tidak sedang membaca buku pornografi. Anda sedang membaca Bible. Kejadian 38. Kalau di dalam Alkitab. Hendra, bukan itu. Kang Chan, Bukan itu yang ditanya. Maksudnya dia ngelakuinnya di jalanan gitu. Di jalan. Gini, Hendra, dengarkan. Saya kasih tahu ceritanya ya. Di Kejadian 38. Ada Yehuda kawin dengan perempuan namanya Sua. Dari tadi kamu aja ngomong, bro. Makanya kau disuruh ngomong tadi. Si bapaknya Peres ini siapa? Kasih orang untuk bicara juga gitu loh. Bapaknya Peres siapa? Silakan bicara. Makanya aku malas diskusi sama kamu di mana-mana. Bapaknya Peres siapa? Silahkan. Bapaknya Peres siapa? Bapaknya Peres siapa? Silakan ngomong. Bukan begitu. Iya. Kita kan bisa. Silahkan, bapaknya Peres siapa di situ? Siapa? Bentar dulu, kucarikan dulu. Peres. Kalau kau cari saya, makanya saya buat summary Kejadian 38. Sambil kau cari, kalau kau nggak percaya saya, kau baca Kejadian 38. Nah, sambil kau cari, aku berikan summary-nya buat ringkasannya buatmu. Di Kejadian 38 itu, Yehuda punya istri namanya Sua. Dari dari istri itu punya 3 anak, namanya Onan, dan Sela. Nah, itu dikawinkan oleh Yehuda dengan perempuan. Bapak mengawinkan anaknya laki-laki dengan perempuan bernama Tamar. Nih kawinlah si dengan si Tamar. Jadi di atas ada bapak dan ibu, Yehuda dan Sua. Di bawah ada anak pertama dengan Tamar.
Tuhan tidak suka pada Yehusier, Tuhan membunuh. Kata siapa Tuhan tidak membunuh dalam Biblos? Dalam Biblos Tuhan pembunuh banyak. Tuhan membunuh si Er. Setelah Er tamar sendirian. Dalam tradisi Musa, kalau ada seorang kakak kawin belum mendapatkan keturunan, maka si anak disuruh mengambil keturunan dari istri yang ditinggalkan. Kata Yehuda kepada anak yang kedua, namanya Onan. Onan, datangilah istri kakakmu. Bukan suruh untuk dinikahkan, datangilah. Disuruh ambillah keturunan dari dia. Lihat bagaimana istri kakaknya disuruh digauli oleh adiknya. Si Onan tahu kalau melahirkan keturunan yang di counting itu tetap dari kakaknya. Dia tahu ya, lalu yang dia lakukan, yang dia lakukan kenapa Tuhan menegur Onan? Kenapa Tuhan menegur Onan? Kenapa Tuhan menegur Onan? Karena dia membuang maninya di luar. Iya betul. Makanya kita dengar di istilah onani yang menjijikan itu dari Bible. Iya. Anda buka Google, aktivitas onani yang menjijikan itu sumbernya dari Biblos. Dari si Onan. Iya, dari si Onan. Si Onan mengeluarkan maninya di luar, maka disebut onani. Gue buka Google. Dari mana asal usul kata onani? Jadi keburukan dan kejijian itu berasal dari Biblos. Bener, nyambung. Di mata Tuhan, jahat di mata Tuhan. Apa yang dilakukan Onan itu di mata Tuhan itu jahat. Artinya Tuhan tidak membiarkan itu. Jalan ceritanya berbeda. Tidak mungkin. Saya kasih clue. Bagaikan langit dengan tanah. Jangan samakan. Ada sosok 619 tahun berikutnya. Itu pun lucu. Dia nggak sunat. Nggak tahu di mana rimbanya. Hilang. Nggak ada terangkat ke sorga. Nggak ada dalilnya siapa yang nyaksikan. Batalan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya Pak Joni. Musa pun tidak sunat itu berarti ya. Siapa? Ada nggak diceritakan Musa khitan, Yakub khitan? Bentar, ada tidak? Di kitabmu, Nabi itu orang apa? Enggak. Kalau memang dituntut khitan itu harus tertulis, saya juga akan menuntut Musa harus ada tertulis khitan. Baik. Ya, Yakub tertulis khitan. Baik. Lari kamu ke Musa. Anda kan bilang Isa tidak dikhitan karena tidak ada di dalam kitab Al-Quran. Sebentar, Bang. Sebentar, Bang. Izin saya bicara. Sebentar, Bang. Izin sebentar saya bicara ya. Perintah sunat dalam Al-Quran. Izin saya bicara. Nabi itu bersunat. Bagaimana kalian? Bang, didengerin dulu Bang, izin dengerin dulu. Bang Aca dulu, izin didengerin dulu ya narasinya. Silakan. Bang Kuera menuntut harus ada kata Isa dikhitan dalam Al-Quran. Maka saya akan tuntut di mana Yakub disebut dikhitan, di mana Musa ditulis dikhitan dalam Bible. Baik. Ya. Saya sebutkan khitan itu adalah perjanjian Allah dengan Abraham, bukan Ibrahim ya. Ibrahim orang Arab. Saya tidak meminta secara mujmal, saya meminta secara taksis sebagaimana permintaan Bang Kuera. Sebentar. Ayat 74. Sebentar Bang Kuera. Bapaknya Tera di Kejadian. Sebentar Bang Kuera. Bang Kuera menyebutkan secara kaidah mujmal. Saya nggak minta kaidah mujmal. Yang saya minta kaidah secara taksis penyebutan Musa dikhitan dalam Bible. Oke? Kalau Anda bicara mujmal, kami pun akan mendatangkan ayat-ayat secara mujmal. Kalau Anda bicara menuntut taksis, sebentar saya jawab, akan menuntut taksis. Siap. Bang, gini Bang ya. Kita berbicara tokoh agama penutup, nabi penutup. Bang,
Tidak ada perintah sunat satupun ya kita dalam Al-Quran. Tidak ada sahih apapun hadis Nabi itu disunat. Gimana sih kalian ini? Coba kau tampilkan dua-duanya. Bicara apa? Dasar otak udang secara kata ini. Silakan Bang, dijawab Bang. Tunjukkan hadis sahih Nabi disunat. Lanjut. Gak ada bang, gak ada. sebentar, saya datangkan Nabi. Kalau ada, kalian mau Ya apa? tunjukkanlah di Quranmu itu. Nah, baru Baik, kami tahu sebentar. memang Bukan ada di Al-Quran, sahih. hadis kan? Kamu Ya, percaya hadis, Quran? hadis, kan? hadis. Kamu Sebentar, percaya hadis silakan, apa hadis. Quran? sebentar. Mana Enggak apa-apa, posisi kita enggak. hadis? Enggak apa-apa. Oh, iya. Asal Silakan, hadis silakan. sahih ya. Hadisnya sahih. Itu silakan. sahih. Baik. Di sini sebutkan sahihnya. Bukhari atau Muslim atau apa? Silakan. Orang Uzbekistan 150 tahun setelah Nabi wafat. Bentar Bang Tiara, kita diskusi baik-baik. Kalau ada hadisnya ya sahih ya. Walaupun hadis itu muncul lama setelah Nabi, silakan. Kang Dito kenapa diam dia? Tanggapilah Kang Dito. Biasanya Sebentar lagi